Tuhan, terima kasih. Di akhir minggu ini kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Satu kesempatan Tuhan, Engkau terus berikan buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, biar semua pujian penyembahan itu boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus ajari kami, berikan pengertian pewahyuan yang baru untuk kami ini boleh menangkap sebagian daripada isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita belajar sama dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Judulnya orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, dari cerita ini banyak kita belajar dari ayat yang pertama ya saudara-saudara. Tuhan singkapkan. Ceritanya Yesus ini sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya ya saudara. Kalau orang buta sejak lahir itu ya sudah dari sononya katanya diciptakan oleh Tuhan begitu. Tapi dari cerita ini ya saudara-saudara, sesuatu yang ajaib dari Tuhan juga bisa Tuhan kerjakan. Bagi Allah segalanya mungkin ya saudara. Sekalipun menurut manusia, wah sudah dia tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan, tidak bisa melakukan banyak hal yang bisa dilakukan orang yang normal ya saudara. Tapi keajaiban Tuhan masih tetap terjadi. Dari cerita ini kita banyak belajar ya saudara-saudara. Murid-muridnya ayat kedua bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Seringkali ini juga yang menjadi pengertian ya saudara dan saya. Kita hanya memandang secara manusia. Ini nih dosanya siapa? Kenapa ya bisa begitu? Kenapa ya apa ini dosanya orang itu sendiri? Apa karena dosa orang tuanya? Seringkali itu juga terjadi. Kita cuma melihat apa yang dilihat secara kasat manusia ya saudara-saudara. Kenapa ya bisa begini, kenapa dan kenapa ya saudara, tidak ada solusinya. Tapi ayat yang ketiga ajaib. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia." Jadi sekalipun ya saudara-saudara, menurut kasat mata itu gak mungkin, gak ada harapan, gak ada jalan keluar. Tapi Alkitab cerita pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang yang sudah secara manusia itu hopeless, tidak berpengharapan, tidak ada jalan keluar, tidak bisa melek lagi. Ya saudara-saudara, zaman dulu kan gak ada operasi ya saudara-saudara. Tapi ini adalah pesan Tuhan.
pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah segala sesuatu mungkin, ya saudara-saudara. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu tidak bisa diukur dengan pengertian secara manusia, ya saudara-saudara. Gimana caranya? Yaitu suka-sukanya Tuhan, ya saudara-saudara. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi setiap kita juga mari sama-sama mengerjakan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Ini saya tidak terlalu mendalami, ya saudara. Yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini poinnya, ya saudara-saudara. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ketika Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, sebagai terang di dalam kehidupan saudara dan saya, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Yesus itu adalah terang yang dapat menguasai seluruh kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Ketika terang itu bercahaya, ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Biar terang itu bercahaya, ya, jangan biarkan terang itu tetap gelap, tapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya kita punya Tuhan sebagai terang dunia. Biarkan terang itu bercahaya di dalam hidup saudara dan saya. Kita aktifkan terus terang itu, jangan biarkan iya saya percaya ada Tuhan Yesus dalam hidup saya, tetapi kenapa saya hidupnya begini dan begini dan begini, ya saudara. Itu tidak mengaktifkan, tetapi kalau mengaktifkan, iya saya punya Tuhan, saya percaya, saya bisa, saya punya Tuhan, saya mampu melewati semua kegelapan-kegelapan yang harus dilewati. Itu mengaktifkan cahaya terang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dengan apa? Dengan kita punya tetap passion, kita tetap punya iman, kita tetap punya percaya bahwa terang itu, Yesus Tuhan kita itu bisa menguasai seluruh kegelapan yang dihadapi saudara dan saya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ini cerita balik lagi Tuhan Yesus menghadapi dua orang buta tadi. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ketika bahwa Yesus itu terang dunia, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ini cara Tuhan, enggak lazim, enggak kepikir, enggak kebayang, enggak menurut ukuran manusia. Meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Jangan pernah membatasi pekerjaan kuasa Tuhan, saudara-saudara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan membuktikan bahwa terang itu menguasai kegelapan. Saudara, seringkali kita ini punya konsep, nanti caranya begini, nanti jalannya begini, nanti usahanya begini, supaya kita berhasil, supaya kita sembuh, supaya kita mengalami terobosan. Seringkali itu yang sudah terkonsep secara manusia. Tapi percayalah, dari cerita ini Tuhan itu yang kreatif, ya saudara-saudara. Kemarin di taman, Ibu Nani campur-campur minyak, saya hitungin 20, saudara. 20 keajaiban Tuhan terjadi di taman Tuhan. Tuhan bilang, masa kamu nggak percaya gitu ya? 20 sudah Tuhan kerjakan keajaiban Tuhan. Dari barang yang mati keluar sesuatu yang ajaib itu, masa kamu tidak percaya gitu? Roh Kudus tuh
bicara seperti itu. Benar 20 saudara, dari pertama dihitungin sampai yang kemarin terakhir minyak limpahan itu 20 macam, ajaib. Kalau lagi bete gitu ya saudara-saudara, lagi tidak berpengharapan, lagi apa iya, apa enggak, kuasa Tuhan meragukan, kita bimbang, kita takut, kita khawatir. Ayo saudara-saudara, bangkitkan iman kita. Yang mati saja Tuhan bisa mengeluarkan sesuatu yang harum saudara-saudara. Sesuatu yang ajaib, tidak mungkin menurut manusia, itu enggak mungkin. Cawan yang kosong bisa diisi minyak, itu enggak ada kalau bukan Tuhan. Keajaiban yang terjadi. Oleh sebab itu jangan pernah membatasi pekerjaan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-7, dan berkatalah kepadanya, pergilah, ini kata Yesus, basuhlah dirimu ke dalam, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Artinya kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau dulu hambanya tidak nurut untuk bikin taman, kita semua ini tidak ngalami ya saudara-saudara. Tapi karena hambanya nurut dengan apa yang Tuhan mau, bikin taman. Waktu itu juga enggak ngerti, pokoknya nurut. Pergilah, itu bagian saudara dan saya. Kerjakan dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan. Belum tahu, belum ngerti, tapi kita sekarang ngerti kan. Udah selang berapa lama kita ngerti keajaiban-keajaiban Tuhan itu bukan bertambah kecil, tapi sesuatu yang lebih lagi mulia Tuhan kerjakan. Dulu minyaknya bening, sekarang kok putih kayak susu gitu ya saudara. Mungkin kalau sedikit mana kayak putih susunya, mungkin gak terlalu keciri. Tapi kalau banyak itu bener putihnya kayak susu ya saudara-saudara. Kalau bahasa Cirebonnya butek ya saudara-saudara. Enggak bening kayak aqua, enggak bening kayak minyak pada umumnya. Itulah ya saudara-saudara. Lihat minyak yang begitu saja tuh, Tuhan itu ajaib. Bisa merekayasa dengan cara-cara yang di luar kepikiran secara manusia. Itulah Tuhan saudara dan saya. Ayo bangkitkan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Terang Tuhan itu terus biarkan bercahaya dalam hidup saudara dan saya. Untuk mengusir semua kegelapan yang seringkali membuat kita ini ragu-ragu ya saudara. Ragu-ragu dengan kuasa karya Tuhan. Tapi itu Tuhan terus nyatakan di taman Tuhan itu. Di cerita ini, pergi basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu. Kalau orang itu gak pergi, saya percaya orang itu tidak akan mengalami kuasa mujizat Tuhan, matanya yang buta jadi melek ya saudara. Tapi dia Alkitab tulis, maka pergilah orang itu. Itu bagian saudara dan saya. Pergilah, untuk kita ini mengikuti apa yang Tuhan mau dan kita bisa dibukakan, disingkapkan dari setiap kebutaan kita untuk kita ini melihat keajaibannya Tuhan ya saudara-saudara. Karena ini yang Tuhan mau, yang Tuhan sedang nyatakan bahwa bagi Allah segalanya mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jangan kepikir dengan kepikiran secara manusia. Enggak akan nyampe ya saudara-saudara. Enggak akan nyampe. Orang buta kok bisa jadi melek. Dengan Tuhan mengoleskan matanya dengan ludah dan tanah. Itu secara manusia itu ya enggak mungkin ya saudara. Tapi itu Tuhan yang Tuhan kerjakan dan kita percaya Alkitab ini cerita dan dinyatakan sungguh-sungguh terjadi. Maka
Pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Bagian saudara dan saya, pergi dan basuh hidup saudara dan saya dengan air kehidupan. Dengan apa yang membangun sehingga kita ini boleh disingkapkan. Yang kita tidak bisa lihat, yang tertutup, yang mustahil, Tuhan bisa singkapkan. Sehingga kita boleh melihat, dibukakan. Iya ya Tuhan, Tuhan itu benar. Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ada, Tuhan itu benar-benar mujizatnya itu terjadi sampai sekarang. Kalau saudara mungkin lagi kendor, lagi turun, lihat YouTube-nya. Mungkin saudara yang dari luar kota nggak bisa ke Sion, ada YouTube-nya. Lihat Sion Media, ada Taman Tuhan. Di Taman Tuhan, dari cerita itu saudara bisa melihat keadaan dari Taman Tuhan yang ada di sini. Tapi saudara-saudara yang ada di Cirebon, ayo sering-sering ke taman seperti kata Kaleb ya saudara-saudara. Untuk kita ini apa? Membangun roh kita yang di dalam. Seringkali ini kita tuh seperti orang buta itu nggak bisa ngelihat keajaiban Tuhan. Tapi ketika kita ada di taman, iya ya. Semuanya ini barang-barang yang enggak mungkin menghasilkan minyak, tapi bisa keluar minyak. Pergi dan basuhlah dirimu. Itu bagian saudara dan saya. Karena Tuhan itu terang dunia. Tuhan mau kita ini melihat terangnya Tuhan terjadi benar-benar dan dialami ya saudara-saudara. Kemarin kita sudah melihat bahwa kuasa Tuhan itu terjadi, dibagikan minyak kelimpahan. Semua orang mau. Kalau masih banyak saudara-saudara minta maaf sekali. Ada sebelum tadi saya naik 567 chat yang belum saya buka. Setiap hari itu sudah dibuka. Tapi itu ya Tuhan, tolong Tuhan. Saya juga di luar kemampuan manusia kan. Saya butuh tidur, saya butuh kerja yang lain gitu. Bukan cuma ngechat aja dari pagi sampai malam sampai jam 12 itu udah dikerjain saudara-saudara. Tapi saya nggak mau cerita. Tuhan tahu semuanya saya kerjakan dengan segenap hati. Karena ini pekerjaan besar yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Jadi mohon sabar ya saudara. Sampai di PP-nya itu orang nanya sama saya, emangnya orangnya nggak sabaran ya Ci? Oh bukan, saya bilang kalau baca jadi sabar, tunggu waktunya. Semua pasti akan dilayani. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan? Banyak sekali yang pengen minyak. Saya dapat ayat sini saudara, Filipi 1 ayat 6. Yuk, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik. Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik. Tuhan yang sudah memberikan minyak kelimpahan itu di antara kamu. Di antara saudara dan saya kan melihat pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah kerjakan. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi jangan takut tidak kebagian saudara-saudara. Pasti ini janji Tuhan bukan janji manusia ya, bukan janji saya. Cuman saya ini dapat rema firman ini ketika saya nanya Tuhan ini gimana? Banyak sekali yang belum saya jawab. Nah saya dapat ini. Aku yang memulai pekerjaan yang baik. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Iyanya tuh huruf besar kan. Jadi ia tuh Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu pasti akan menyelesaikan. Yang belum dapat sabar. Pasti dapat ya saudara-saudara. Tunggu saja waktunya. Pasti semua dilayani. Bukannya saya, ada yang bilang kok gak respon-respon ya WA-nya. Wah haleluya.
respon saudara, tapi belum nyampe, tunggu, tangannya kan cuma 2. Jadi sabar aja, pasti dapat ya saudara. Karena bukan saya yang nyediain, saya sih cuma nyalurkan, Tuhan yang menyediain. Iya cepet gitu, iya cepet, semua juga pengen cepet ya saudara-saudara. Tapi segala sesuatu Alkitab bilang ada waktunya. Itu bukan membela diri ya saudara, tapi memang semuanya dikerjakan. Semuanya dikerjakan, jadi mohon dan mohon. Sabar ya saudara-saudara. Puji Tuhan, biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Segala sesuatu bagi Allah adalah mungkin. Yang buta, yang sejak lahirnya Alkitab bilang, jadi sudah secara manusia itu enggak ada pengharapan untuk bisa sembuh. Tapi Alkitab bilang dia menjadi orang yang bisa melihat, matanya melek ya saudara. Biar ini Tuhan singkapkan. Apa yang buat saya ini jadi tidak bisa melihat karya Tuhan. Singkapkan Tuhan, singkapkan. Saya mau Tuhan, saya mau. Alkitab bilang pergilah dan basuhlah dirimu. Pergi untuk kita ini mengikuti apa yang Tuhan mau. Basuhlah dirimu ke kolam Siloam. Kolam Siloam itu kolam yang diutus, Alkitab bilang. Untuk kita ini boleh melihat ke tempat-tempat yang Tuhan kerjakan perkara-perkara yang membuat kita ini yang buta jadi melek. Kalau orang itu tidak pergi ke kolam Siloam, saya percaya dia akan tetap buta ya saudara-saudara. Tapi ketika dia pergi dan membasuh dirinya, matanya sudah melek. Ya saudara, ini penting buat saudara dan saya. Mari belajar bagaimana tuntunan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ayo Tuhan maunya apa? Ajari saya dimampukan untuk mengikuti apa yang Tuhan suruh dalam hidup saudara dan saya. Pergilah dan basuhlah dirimu. Untuk kita terus dibersihkan dari perkara-perkara yang membuat saudara dan saya ini tidak bisa melihat kuasa karya Tuhan. Karena ada penghalang-penghalang, ada yang menutupi, ada yang membuat kita ini dibutakan dengan perkara-perkara ilahi yang Tuhan sudah kerjakan ya saudara-saudara. Yang Tuhan sudah sediakan maksud saya. Contohnya itu di taman aja yang dekat, yang sehari-hari kita bisa datang ya saudara, yang di Sion. Itu biar kita itu melihat iya ya ajaib Tuhan. 20 macam Tuhan bisa kerjakan yang tidak mungkin secara manusia itu bisa Tuhan sediakan. Iya Tuhan, ampuni kami. Seringkali itu kita ini tidak melihat, karena apa? Karena kita ini melihat cuma masalah, pergumulan dan pergumulan. Biarlah kita, ayo terang dunia itu yang bercahaya di dalam seluruh hidup saudara dan saya, yang akan mengatasi semua kegelapan. Mari Roh Kudus menjadi terang dalam jalan-jalan hidup saudara dan saya. Memberikan pengarahan-pengarahan, memberikan pengertian-pengertian, membasuh seluruh kotoran-kotoran yang membuat setiap kita ini tidak bisa naik terbang tinggi, melampaui setiap badai hidup. Untuk kita ini mengalami satu karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini disingkapkan oleh Tuhan. Mari Tuhan, saya mau mengikuti dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dimampukan oleh Roh Kudus untuk berjalan, tidak mengikuti dengan cara-cara secara manusia. Kalau menurut manusia itu nggak ada jalan, nggak ada pengharapan, nggak ada kemungkinan untuk terjadi. Tapi tetap percaya bagi Allah segala sesuatu mungkin. Seperti orang buta ini. Sejak lahir dia buta, tapi di tangan Tuhan. Ketika dia mengikuti apa yang Tuhan mau, keajaiban terjadi, matanya mendapatkan kesembuhan. Amin. Biar itu terema dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Ya, begitu pengen terus dapat. Begitu doa pengen dapat jawaban. Begitu SWA
pengen dibales ya. Itu adalah karakter setiap manusia ya. Saya nggak bisa nyalahin buat mereka yang WA dan sebagainya kok nggak dijawab-jawab. Dan saat ini saya jawab buat setiap orang yang WA ya. Sudah nunggu waktu aja. Mungkin saudara nggak sempat dibales, tapi suddenly tiba-tiba minyaknya nanti datang sendiri ya. Sebab minyak itu kan harus di packing ya. Terus harus dibawa ke tempat pengiriman, nggak tahu Tiki, nggak tahu JNE ya. Butuh waktu untuk perjalanan menuju ke tempat saudara masing-masing. Jadi saya percaya tiba-tiba walaupun WA saudara tidak dijawab, belum dijawab, tapi percayalah bahwa minyak pasti datang tepat pada waktunya ya. Tuhan akan menjawab segala sesuatu karena sampai dengan saat ini kemarin keluar lagi itu minyak berkat itu, minyak kelimpahan itu keluar lagi. Saya 2 hari sesudah itu tidak keluar, tapi kemarin keluar lagi. Saya percaya karena masih banyak yang membutuhkan ya. Percaya saja bahwa Tuhan akan mencukupkan bahkan berkelimpahan sampai semuanya pasti mendapatkan. Karena doa saya adalah Tuhan jadikan ini berkat sampai ke ujung bumi dan pasti ini akan menjadi berkat ya. Tuhan akan menolong, percayalah masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Amin. Ya kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Karena Engkau terus menjadi Bapa yang selalu mencukupkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau kami doa sudah lama sekali tidak Kau jawab doa kami. Tuhan Yesus buat kami tetap percaya bahwa Engkau punya waktu tersendiri buat menolong dan menyelesaikan semua masalah kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami tetap mendoakan keadaan cuaca saat ini Tuhan. Engkau tahu keadaan dunia saat ini. Ada yang terlalu amat panas dikatakan di Kuwait sampai 36 derajat lebih. Panasnya sampai lebih dan lebih dan lebih. Tuhan kami berdoa saat ini. Tolonglah Bapa, tolong untuk segala sesuatunya. Sehingga Engkau yang akan mengendalikan akan keadaan cuaca di dunia ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah kami dimanapun kami berada menjadi orang-orang yang Kau bedakan. Sehingga perlindungan Mazmur 91 tetap menjadi milik kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu kemelut yang ada di Irian Tuhan. Engkau tahu keadaan-keadaan yang ada dalam negara kami. Bapa, kami berdoa saat ini. Biarlah Engkau yang akan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bagi peperangan-peperangan antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, kami minta Kau turun tangan dalam perkara ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan Yesus. Buat dunia, buat bangsa dan negara kami juga. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa, lepaskan kami dari segala sakit penyakit yang ada. Kami mengucap syukur, kami percaya pandemi ini akan lenyap dari bumi Indonesia ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi kami percaya Engkau akan melenyapkan pandemi ini di seluruh dunia ini Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu.
Kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun kami berada saat ini. Yang pada saat ini streaming pada hari ini. Yang mendengarkan firman-Mu. Yang ikut dalam penyembahan dan pujian. Kalau saat ini sedang menghadapi akan persoalan apapun, sakit penyakit apapun, kami doakan Engkau datang Tuhan, Jehovah Rafa, Engkau Bapa penyembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit apapun buat Engkau Tuhan, itu adalah sangat ringan. Karena Engkau terang, di mana ada gelap, di situ ada terang, maka kegelapan itu akan menyingkir. Segala sakit penyakit akan menyingkir karena ada kuasa kesembuhan. Kau jamah, kau sembuhkan setiap yang sakit, yang saat ini mengalami persoalan-persoalan yang sangat berat, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, persoalan ekonomi. Bapak, saat ini kami percaya Engkau datang buat menyelesaikan semua masalah ini. Bapak, Engkau selesaikan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka, Engkau datang pagi ini dan Engkau buka jalan buat mereka. Sehingga kami dapat merasakan kelegaan yang daripada-Mu. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap keluarga-keluarga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang dari surga turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini masuk pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir mulut kami, pada hati kami ya Tuhan. Dan semua roh ketidakpercayaan dan keraguan-raguan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami Tuhan. Biar tangan kami adalah tangan yang diurapi. Tangan yang menerima berkat yang daripada-Mu. Dan tangan yang memberikan berkat kepada setiap orang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ada di dalam jalur yang benar, berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, kami percaya hari terakhir dari minggu ini, hari penutup dari minggu ini, kami sangat percaya Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami berjalan di dalam terang-Mu, maka perjalanan kami akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.